Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Buah Kesabaran. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 16 ayat 32 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Beberapa waktu yang lalu, kita telah merenungkan salah satu sisi tentang kesabaran, yaitu ketekunan. Dalam Amsal hari ini, kita akan kembali melihat kesabaran dari sisi yang lain. Amsal hari ini mengemukakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi, apakah kita menyadari bahwa kesabaran yang dimaksudkan dalam Amsal hari ini telah menjadi sesuatu yang langka di dunia yang bergerak dengan sangat cepat ini? Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya budaya shortcut atau jalan pintas. Budaya ini semakin berkembang di era digital. Salah satu contohnya dalam mendapatkan informasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Informasi yang seharusnya kita dapatkan melalui proses menunggu, karena harus melalui proses analisa dan kesimpulan, lalu diberitakan, entah disiarkan lewat TV ataupun surat kabar. Akhirnya kita dapatkan dengan keadaan mentah atau tidak utuh dalam hitungan detik karena semua tersedia dalam jaringan seluler kita. Contoh lainnya lagi dapat kita lihat dengan adanya fenomena orang dalam yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau informasi berkaitan dengan satu topik tertentu. Dengan kata lain, kita sedang dididik untuk menjadi orang-orang yang terbiasa tanpa proses. Dan akhirnya, kita saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu dengan sangat cepat. Padahal, semuanya membutuhkan proses. Tetapi, karena ketidaksabaran yang menguasai hati manusia, akhirnya banyak kekacauan yang terjadi. Semua ingin mendapatkan informasi lebih dahulu, sehingga dianggap mengetahui semuanya. Dan ingin menjadi pahlawan, karena ketika membutuhkan informasi tentang sesuatu, orang itu bisa mendapatkannya melalui orang tersebut. Jadi, tidak heran kalau di era informasi digital ini, semua saling bersaing untuk menjadi pahlawan. Sehingga, kesabaran itu menjadi sesuatu yang langka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui kesabaran seperti apakah yang dimaksudkan dalam bagian ini. Tentu kesabaran yang dimaksudkan adalah kesabaran yang bersifat ilahi. Kesabaran yang menjadi identitas Allah, melekat pada pribadi Allah, dan hal itu diturunkan kepada manusia pada saat Dia menciptakannya. Manusia pasti memiliki kesabaran seperti Allah, sehingga melalui kesabaran tersebut, manusia dapat memikirkan segala sesuatu dengan tenang dan akhirnya menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kesabaran itu berubah menjadi ketidaksabaran. Ingin segala sesuatu cepat, impulsif, tanpa pertimbangan. Karena dosa, semua orang bersaing untuk menjadi pahlawan. Dan di dalam persaingan itu, tidak akan mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Namun, melalui pencurahan Roh Kudus, karakter kesabaran itu dipulihkan dan kembali berbuah dalam karakter dan kerohanian, serta berdampak dalam kehidupan sosial sehari-hari. Orang-orang yang kesabarannya dipulihkan, mampu membangun hubungan dengan lebih baik, serta mempertahankan relasi-relasi tersebut. Berbeda dengan seorang pahlawan yang selalu ingin menjadi sumber dari segala sesuatu dan selalu ingin dibutuhkan. Dari beberapa realita ini, kita melihat perbedaan fokus antara orang yang sabar dan pahlawan itu.
Orang yang sabar memberi diri dalam proses yang Tuhan telah sediakan dan mengupayakan pertumbuhan dirinya, baik karakter maupun spiritual, untuk kepentingan orang banyak. Tetapi, pahlawan memberi diri untuk memuaskan egonya. Semua orang harus mencari dia. Semua orang harus mengandalkan dia. Self-centered. Apa yang menjadi kunci kesabaran dalam bagian ini? Jika kita melihat dalam buah roh yang dituliskan oleh Paulus, penguasaan diri adalah sisi buah roh yang terakhir. Inilah yang menjadi kunci dari kesabaran. Semuanya berpusat kepada Allah dan untuk kemuliaan Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kesabaran kita adalah buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau bukan? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.